Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini kita bisa bertemu di perkuliahan epidemiologi dan dasar sanitasi. Kita masuk di bagian ketiga dari perkuliahan ini. Jadi ada beberapa topik nanti di dalam sanitasi, dan topik pertama adalah kita akan membahas masalah rumah sehat. Jadi kita mulai dari yang terdekat. Mungkin kalau Pak Azam Bu Vivi sudah menjelaskan bagaimana terjadinya penyakit, bagaimana penyakit berpindah, kemudian bagaimana lingkungan berperan pada terjadinya penyakit, maka pada bagian ini kita mencoba untuk bagaimana kita menciptakan satu kondisi penyehatan lingkungan kita agar tidak terjadi sakit. Artinya kita mencoba secara preventif untuk tidak terjadinya penyakit. Dan ini dimulai dari yang paling dekat, sarana yang paling dekat yaitu rumah. Baik, jadi nanti apa yang akan kita pelajari di dalam perkuliahan atau pertemuan ini, kita akan belajar masalah rumah sehat, tetapi kemudian nanti akan dikembangkan tidak hanya sekedar rumah, tetapi juga kawasan rumah atau kawasan pemukimannya. Jadi bagian pertama akan kita diskusikan masalah rumah sehat seperti apa, baru kemudian kita akan lanjut ke penataan kawasan pemukiman. Baik, saya mulai dari salah satu buku yang barangkali paling awal menjelaskan masalah pemukiman ini, yaitu buku judulnya Kromo Belanda. Judul lengkapnya adalah Kromo Belanda over Vraagstuk van het wonen in Krommesgroeven oleh H.F. Tillema. Terjemahan bebasnya sebenarnya adalah Kromo Belanda, pertanyaan tentang hidup di negara besar, Kromo. Kromo ini adalah sebutan untuk orang Jawa. Jadi buku ini terbit mulai tahun 1915, kemudian terdiri dari 6 jilid, jilid 5 dan jilid 5A dan B. Kemudian di dalam buku ini, Tillema mencoba untuk menggambarkan bagaimana kehidupan di Tanah Jawa, khususnya terkait dengan lingkungan sekitar, kemudian pemukiman, dan kemudian apa yang dilakukan, perbaikan-perbaikan dilakukan oleh pemerintah kolonial terkait dengan lingkungan pemukiman, khususnya untuk kaum pribumi. Jadi di dalam buku ini kaya sekali akan foto-foto dan gambar-gambar mengenai kondisi sanitasi Indonesia saat itu. Baik pada penyediaan air minumnya, kemudian juga pada sanitasi dan terutama adalah masalah pemukiman. Sehingga kalau kita lihat atau kita rujuk bahwa urusan perbaikan dari sanitasi ini atau urusan perbaikan rumah dan pemukiman ini sebenarnya sudah sejak lama dilakukan. Nah, sayangnya kita tidak memperoleh cukup informasi bagaimana sebelum masa kolonial atau prakolonial pengaturan masalah pemukiman ini dilakukan. Tetapi tentunya kalau kita mengacu pada beberapa kebudayaan, misalnya kebudayaan Cina atau kebudayaan Jawa, maka kita melihat sebenarnya bahwa di dalam pembangunan rumah dan kawasan pemukiman sebenarnya dia mempunyai aturan-aturan. Dia mempunyai rules bagaimana sebuah rumah itu dibangun. Misalnya, kapan harus didirikan, kemana menghadapnya, apa yang harus dijauhi, kemudian juga materialnya, apa saja misalnya saja. Ya, kalau kita baca misalnya masalah rumah Jawa itu ada berbagai macam jenis jati sebenarnya yang boleh dan tidak boleh digunakan sebagai bahan untuk pembangunan rumah. Ya, sayangnya kita tidak punya cukup detail ya, terkait dengan bagaimana terus suatu pemukiman ini dibangun. Oh, mungkin ada ya, saya belum pernah untuk membacanya. Baik, dari sini kemudian kita beranjak, tentunya kita awali terlebih dahulu dari beberapa definisi. Ya, jadi definisi di sini saya maksud misalnya adalah sebuah
water and sanitation system, sistem air dan sanitasi, ini sebenarnya didukung dan disokong oleh berbagai macam komponen. Mulai dari komponen sosial, ya artinya dia dipengaruhi oleh lingkungan sekitar, kemudian juga masalah kebijakan, di sini adalah masalah politik, kemudian ada institusi pendukungnya, ya, kemudian ini yang akan kita bicarakan, ya, masalah pemukiman, perumahannya, kemudian masalah kesehatan, dan juga masalah pendidikan dan ekonomi. Yang ini kalau kita lihat panah-panahnya ini saling terhubung erat. Sehingga pada saat kita membicarakan air dan sanitasi, sebenarnya tidak hanya berbicara masalah teknis nanti kemudian ada di health system-nya dan juga di housing system, tetapi bagaimana infrastruktur yang lain itu bisa mendukung. Nah, dari sini kita ambilkan dari Undang-Undang Nomor 1 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau PKP. Yang pertama adalah definisi rumah. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, ya. Kemudian sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya. Jadi kalau kita baca di sini, rumah itu suatu bangunan yang dia harus mempunyai persyaratan layak huni. Kalau dia tidak layak huni, berarti tidak masuk di dalam pengertian rumah. Yang kedua di situ ada fungsi dari rumah, yaitu sebagai sarana pembinaan keluarga. Nah, nanti mungkin ada pertanyaan bagaimana kalau yang belum keluarga tetapi sudah punya rumah misalnya saja. Ya, kemudian yang ketiga di sini bahwa rumah itu sebenarnya adalah cerminan harkat dan martabat penghuninya serta menjadi aset. Artinya menjadi benda ekonomi di situ. Sedangkan perumahan adalah kumpulan rumah, ya, sebagai bagian dari permukiman. Ya. Nanti ada pemukiman, ada permukiman. Nah, ini kita harus agak hati-hati. Di maksud ini ada permukiman, baik perkotaan maupun pedesaan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. Jadi kalau hierarkinya tadi kita punya rumah, kemudian ada perumahan, ya, sebagai kumpulan rumah, kemudian di sini ada permukiman. Sehingga kalau kita lihat permukiman ini menjadi luas dari sekedar perumahan dan rumah itu sendiri. Sedangkan permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan pedesaan. Ya, bagian dari lingkungan hunian. Jadi di sini ada rumah, perumahan, permukiman, kemudian ada lingkungan hunian. Ya, jadi kalau kita lihat mulai dari yang terkecil, 1 rumah, 2 perumahan, 3 pemukiman, kemudian yang keempat ada lingkungan hunian. Lingkungan hunian adalah bagian dari kawasan permukiman yang terdiri atas lebih dari 1 satuan permukiman. Jadi kita punya satu lagi yaitu kawasan permukiman. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun pedesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan mendukung kehidupan dan penghidupan. Jadi satu lagi setelah lingkungan hunian adalah kawasan kawasan permukiman. Ada 5 hierarkinya ini. Mulai kalau kita bikin satuan mulai dari yang terkecil rumah, kemudian perumahan, pemukiman, lingkungan hunian, kemudian kawasan permukiman. Baik, kemudian kita punya beberapa regulasi. Ya, regulasi ini tentunya mempermudah kita nanti di dalam melakukan
definisi juga batasan-batasan dan juga melakukan perencanaan. Yang pertama adalah sudah disebutkan di atas tadi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang PKP, Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Kemudian Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2019 tentang pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Kemudian Permen PUPR Nomor 5 Tahun 2016 tentang izin mendirikan bangunan. Terus Permen PUPR Nomor 2 Tahun 2015 tentang bangunan gedung hijau. Peraturan Menteri PU Nomor 11 Tahun 2014 tentang pengelolaan air hujan pada bangunan gedung dan persilnya. Kemudian ada Permen PU Nomor 18 Tahun 2010 tentang pedoman revitalisasi kawasan. Ada Permenkes Nomor 2011 tentang pedoman penyihatan udara dalam rumah, dalam ruang rumah. Kemudian ada Kemenkes Nomor 829 Tahun 99 tentang persyaratan kesehatan perumahan, dan SNI Nomor 2398 Tahun 2017 tentang perjalanan tangki septik dengan pengelolaan lanjutan. Nah, tentunya tidak terbatas hanya ini saja ya, barangkali ada lagi peraturan-peraturan lain yang juga mendukung dari tema rumah dan permukiman ini serta unit-unit dari situ. Nah, yang pertama adalah bagaimana kemudian kita menentukan atau bagaimana cara kita menilai rumah. Jadi tadi kan disebutkan bahwa rumah itu adalah suatu gedung yang kemudian dia layak huni. Layak huni di sini apa saja kemudian komponen penilaiannya? Yang pertama adalah kelompok komponen rumah, dari rumah itu sendiri, ya. Kemudian sarana sanitasinya dan perilaku penghuni. Jadi dalam penilaian rumah ini tidak lepas sebenarnya nanti dari orang yang menghuninya. Tidak hanya sekedar bangunannya saja, karena kalau bangunan hanya meliputi langit-langit, plafon, ya, kita ada dinding, lantai, jendela kamar tidur, jendela ruang keluarga, ruang tamu, ventilasi, sarana pembuangan asap dapur, dan pencahayaan kita umum lah ya, kita belajar di sini. Kita ketahui kemudian ada sarana sanitasi meliputi sarana air bersih, kemudian sarana pembuangan kotoran, saluran pembuangan air limbah, sarana tempat pembuangan sampah. Ini yang menjadi topik kita atau menjadi bagian kita. Kemudian perilaku penghuni, misalnya membuka jendela kamar tidur, membuka jendela ruang keluarga, membersihkan rumah dan halaman, membuang tinja bayi ke jamban, membuang sampah pada tempatnya. Artinya untuk menjadikan rumah itu layak huni, tidak hanya sekedar pada komponen rumah dan sarana sanitasi, tetapi juga menyangkut masalah perilaku. Jadi kalau kita lihat di sini, definisi rumah ini agak meluas, tidak hanya sekedar pada fisik, tetapi juga di situ menyangkut non-fisik, terutama dari penghuni. Baik, ini nanti bisa dilihat beberapa kriteria persyaratan kesehatan rumah tinggal berdasarkan pada Kemenkes Nomor 829 Tahun 99. Kriteria pertama misalnya bahan bangunan. Keterangan di sini, bahan bangunan tentunya tidak terbuat dari bahan yang dapat melepaskan zat-zat yang dapat membahayakan kesehatan. Ya, antara lain ada debu total, kemudian ada asbes, kemudian ada timah hitam misalnya. Ya. Kemudian tidak terbuat dari bahan yang dapat menjadi tumbuh dan berkembangnya mikroorganisme patogen. Diingat kembali ya di perkuliahannya Pak Azam barangkali. Kalau ada mikroorganisme patogen pada bahan bangunan rumah, bagaimana kemudian dia bisa berpindah pada penghuni. Kemudian yang kedua, komponen dan penataan ruang rumah, ya, lantai kedap, air, dan mudah dibersihkan, ya. Tidak harus berupa lantai keramik atau marmer, yang jelas dia harus kedap air dan mudah dibersihkan. Kemudian dinding di ruang tidur, ruang keluarga dilengkapi dengan sarana ventilasi, ya, ada ventilasi, kemudian sarana mandi, cuci harus kedap air, mudah dibersihkan. Langit-langit harus mudah dibersihkan, tidak rawan kecelakaan. Ya.
kita dengar misalnya ada kasus plafon ambrol atau jatuh itu menimpa penghuni rumah ya karena konstruksi dari langit-langit yang kurang aman. Kemudian bumbung rumah memiliki tinggi 10 meter atau lebih harus dilengkapi dengan penangkal petir. Nah, ini untuk gedung-gedung yang tinggi, ya, tingginya lebih dari 10 meter misalnya, harus dilengkapi dengan penangkal petir. Ruang di dalam rumah harus ditata agar berfungsi sebagai ruang tamu, ruang keluarga, ruang makan. Nah, ini tentunya kalau masalah pengaturan ruang, ini tentunya kembali lagi pada penghuni. Bagaimana dia menata ruangnya, apalagi kalau kemudian ternyata luasan rumah tidak terlalu besar. Oke lah, ini masih bisa bisa diatur. Kemudian ruang dapur harus dilengkapi dengan sarana pembuangan asap. Ini yang di rumah-rumah Indonesia jarang kemudian ada sarana pembuangan asap, terutama rumah-rumah tradisional. Jadi istilahnya di dapur atau pawon itu tidak ada ventilasinya, sehingga menyebabkan dinding kemudian atap itu menjadi menghitam karena sisa pembakaran dari bahan bakar. Kemudian ada pencahayaan alam atau buatan langsung tidak langsung dengan intensitas 60 lux dan tidak menyilaukan. Kemudian kualitas udara, suhu udara nyaman 18-30 derajat, kelembapan udara 40-70%, konsentrasi SO2 tidak melebihi 0,1 ppm dalam jangka waktu 24 jam, adanya pertukaran udara, konsentrasi gas CO tidak melebihi 100 ppm dalam 8 jam, kemudian ada formaldehid tidak melebihi 120 mg per meter kubik. Kemudian luas penghawaan, ada ventilasi, ada binatang penular penyakit, jelas tidak boleh ada tikus bersarang di rumah. Kemudian air, tersedia air bersih dengan kapasitas, kita lihat di sini menggunakan angka 60 liter per orang. Ya. Kemudian kualitas air harus memenuhi persyaratan kesehatan. Air bersih dan air minum sesuai dengan peraturan perundang. Di sini ada Permenkes mengenai kualitas air minum, itu kita ikuti. Kemudian tersedianya sarana penyimpanan makanan yang aman dan higienis. Ini juga menjadi penting sekali bagaimana keamanan dari pangan. Dan ke-9 adalah masalah limbah. Limbah cair berasal dari rumah, tidak mencemari sumber air, tidak menimbulkan bau, tidak mencemari permukaan tanah. Kemudian limbah padat harus dikelola agar tidak menimbulkan bau, tidak menyebabkan pencemaran terhadap permukaan air dan air tanah. Kemudian luas ruang tidur minimal 8 meter persegi. Dan tidak dianjurkan digunakan lebih dari 2 orang tidur dalam satu ruang tidur kecuali anak di bawah umur 5 tahun. Baik, itu ada 10 kriteria tadi untuk rumah sehat. Nah, sebenarnya nanti rumah sehat kalau kita kembalikan di sini ada yang disebut dengan fisika bangunan. Apa itu fisika bangunan? Building physics is an applied science that studies the hydrothermal, acoustical, and light-related properties of building component. Jadi sebuah ilmu terapan, ya engineering lah ya, yang mempelajari masalah hidrotermal, ya, masalah panas, dan kemudian kelembapan, masalah akustika bangunan, ya, suara, kemudian juga masalah pencahayaan. Jadi apa saja kemudian building komponen, ada roof, ada fasad, ada window, jendela, ada partition wall, kemudian ada room, ruang ya, kemudian ada building assemblies dan gabungan dari ruang-ruang. Nah, applied science ini terkait dengan hidrotermal, akustik, dan pencahayaan ini berdasar pada termodinamika, perpindahan panas, dan juga akustika. Artinya memang pada istilah kita itu teknik fisika atau fisika terapan. Jadi 3 komponen tadi, hidrotermal terdiri dari panas, udara, kelembapan. Berkenaan dengan transfer panas, udara, kelembapan dalam materi bangunan dan bangunan serta antar bangunan dan lingkungan sekitar. Contohnya adalah isolasi termal bangunan, kenyamanan termal, kecepatan angin, dan seterusnya. Nah, ini kembali lagi tadi pada berapa temperatur nyaman orang untuk kemudian tinggal. Memang saat ini hal ini kemudian di bypass misalnya dengan teknologi. Jadi kalau terlalu panas ya pakai kipas angin misalnya.
atau pakai AC. Padahal sebenarnya dengan pengaturan rumah yang baik, maka untuk AC, kemudian kipas angin, ini juga bisa, kalaupun tidak diner, ya dikurangi penggunaannya. Otomatis menjadi lebih hemat energi dan menjadi istilahnya menjadi ramah lingkungan. Yang kedua adalah terkait dengan akustika bangunan, yaitu mempelajari gangguan atau noise di dalam bangunan, antara bangunan dan lingkungannya, yaitu terkait dengan udara dan transmisi suara, noise lewat dinding, lantai atap, dan seterusnya. Jadi salah satu hal yang menyebabkan rumah itu nyaman adalah bagaimana kemudian walaupun lingkungan sekitar rumah itu bising, tetapi di dalam rumah sendiri tidak terasa bising. Ya, artinya apa? Artinya rambatan suara yang berasal dari luar rumah ini kemudian disekat ya, oleh material bangunan sehingga tidak sampai masuk dalam rumah. Atau sebaliknya, apa yang ada di dalam rumah ini juga tidak keluar dari rumah. Yang juga ada hal-hal yang sifatnya pribadi tadi kan, pembinaan sarana, fungsi-fungsi keluarga tadi misalnya saja yang ada di dalam rumah. Jangan sampai kemudian ini juga keluar, artinya pemilihan material bangunan ini juga menjadi satu hal yang penting sekali. Kemudian yang ketiga adalah masalah pencahayaan. Ya, sama halnya sebenarnya dengan hidrotermal tadi, ya, kita seringkali bypassnya dengan teknologi. Teknologi artinya dipasang lampu, memasang lampu sekian watt misalnya sehingga ruang jadi terang. Tapi dengan kondisi daerah tropis di Indonesia yang pancaran sinar matahari relatif panjang sepanjang tahun, maka konsumsi listrik ini untuk pencahayaan semestinya bisa dikurangi. Paling tidak pada saat siang hari kita bisa mengandalkan sinar matahari. Oleh karena itu nanti kembali lagi pada bagaimana kita merekayasa bangunan rumah kita. Dan kemudian terkait dengan masalah ventilasi, ya, ventilasi yang baik adalah yang berjalan alamiah. Jika ventilasi alamiah tidak berjalan lancar, maka barulah dibutuhkan ventilasi dengan pertolongan alat. Jadi artinya kalau memang kondisi permukiman di lingkungan yang rumah itu memang tidak memungkinkan adanya aliran udara yang baik, baru kemudian kita menggunakan sarana tambahan. Tetapi pada saat pembangunan rumah itu sendiri diharapkan bahwa atau direncanakan bahwa ventilasi bisa berjalan baik. Prinsip dari ventilasi adalah udara mengalir dengan sendirinya dari bagian-bagiannya dan bertekanan tinggi ke yang bertekanan rendah. Perbedaan tekanan dapat dicapai oleh perbedaan suhu yang horizontal menimbulkan perbedaan tekanan dan vertikal menimbulkan perbedaan berat jenis. Jadi ini secara umum saja fisik ya, udara mengalir dari tekanan yang lebih tinggi ke tekanan yang lebih rendah. Kemudian kita juga mempunyai sifat fisik dari udara bahwa perbedaan berat jenis dari udara akan menyebabkan aliran dari udara. Ya, perbedaan berat jenis udara ya, di luar dan di dalam ini akan menyebabkan aliran udara. Ventilasi horizontal disebabkan oleh arus angin yang datang horizontal ya dari pihak sumber angin. Kecuali bisa timbul bagus bila ada sisi rumah yang sengaja kita buat relatif panas dan yang lain ini relatif sejuk. Jadi untuk menciptakan kondisi positif dan negatif ini tadi, supaya ada aliran, maka ada bagian yang relatif panas dan ada bagian yang sejuk. Ada bagian yang kemudian tersinari matahari, ada bagian yang relatif terlindung dari sinar matahari. Hal ini yang kemudian nanti akan menyebabkan perbedaan tekanan udara, perbedaan berat jenis juga, dan menyebabkan aliran udara. Seperti ini ya, ini beberapa contoh ya aliran udara mengalir karena letak jendela atau sisi berseberangan. Ya. Jadi udara bisa mengalir ya, atau sebaliknya seperti ini ke arah sana. Nah, tapi kalau kemudian ada halangan, maka udara ini tidak bisa bergerak. Jadi memang tidak disarankan kemudian pembangunan tembok misalnya yang tinggi sekali seperti ini, karena ini akan menghambat laju aliran angin.
Yang selanjutnya, bukaan berseberangan juga dibuat dengan membuat kisi di atap. Nah, ini yang biasa digunakan di rumah-rumah kolonial. Ya, ada kisi-kisi di bagian atap, ya, sehingga nanti ada aliran udara antara jendela dengan atap. Nah, aliran udara ini keuntungannya adalah dia akan mengurangi kelembapan dari ruang. Jadi ruang yang lembab itu cenderung basah kemudian itu menimbulkan jamur. Nah, jamur ini kemudian merugikan dalam hal keawetan komponen rumah maupun barang-barang yang ada di dalam rumah. Ya, di samping juga udara menjadi cenderung lebih lembab sehingga mengganggu pernapasan. Kemudian, nah ini penghawaan alami dari kekuatan angin dari tekanan tinggi, inlet masuk yang rendah mengarahkan dalam mengalir ke penghuni. Seperti ini aliran. Kemudian ada teritisan atap, ya, jadi semacam bagian tambahan seperti ini sehingga dia bisa mengarahkan ke dalam rumah. Teritisan di atas bukaan mengarahkan aliran ke atas, di mana tidak diinginkan untuk pendinginan. Kalau kita ingin pendinginan, ya dia harus ke arah celah pada teritisan menyamakan tekanan eksternalnya. Jadi ini harus direncanakan dengan baik bagaimana kemudian aliran udara bisa masuk. Kemudian louvre ya dapat bermanfaat mengarahkan dan menyebarkan aliran udara. Partisi interior dan pelapor dapat mengubah pola aliran. Ini yang misalnya louvre ini. Jadi kalau kita lihat di rumah-rumah lama itu barangkali ada semacam kisi-kisi. Memang benar kisi ini di jendela ya, ada kisi-kisi ini ya. Kisi-kisi ini memang berfungsi untuk mengarahkan aliran udara. Jadi tidak sekedar agar udara itu masuk, tetapi masuk ke arah mana sebenarnya seperti itu. Jadi mengarahkan aliran udara. Nah ini misalnya salah satu bentuk rumah kolonial di Malang misalnya. Kalau kita lihat di bagian atap ini adalah adanya ventilasi. Adanya ventilasi. Sehingga walaupun terkesan rumah ini rapat, tapi masih bisa kita lihat di sini ada ventilasi yang menghubungkan dengan udara luar, kemudian di dalam rumah sendiri ada ventilasi, dan rumah ini tidak masif. Artinya begini, misalnya ini batas tanah, ya, kemudian di sini ada bangunan tambahan, ini rumah, ya rumahnya seperti ini. Nah, maka di bagian belakang ini sebenarnya ada halaman. Ya, dari sini dan bagian belakang ini tidak menempel langsung dengan dinding, ada jarak sehingga masih memungkinkan adanya sirkulasi udara ke depan ke belakang kemudian juga ke atas kalau di hubungan ini. Kemudian ada masalah pencahayaan. Daylight mempunyai dua komponen yaitu cahaya matahari sunlight dan cahaya langit skylight. Ya, jadi cahaya itu bisa berasal dari dua, dari cahaya matahari dan cahaya langit. Sebagian besar dari desain pencahayaan alami berusaha untuk mendapatkan cahaya matahari. Pada siang hari yang cerah, besar cahaya sebesar 100.000 lumen dapat mengenai luasan sebesar 1 meter persegi, yang berarti besarnya iluminasi sebesar 100.000 lux. Jika efisiensi pencahayaan alami sebesar 100%, maka dengan itu akan sangat cukup untuk menerangi ruangan sebesar 100 meter persegi dengan iluminasi sebesar 1.000 lux. Bisa dilihat tadi syarat untuk pencahayaan berapa lux, ya artinya ini lebih dari cukup. Nah, tantangan dari pencahayaan alami sebenarnya adalah meningkatkan efisiensi atau dengan kata lain meminimalkan area tangkapan cahaya. Tidak ada pencahayaan alami yang mempunyai efisiensi 100%. Ya, artinya tidak mungkin ya sampai 1.000 lux ini ya untuk 100 meter persegi. Pencahayaan alami dikatakan sukses dengan dua hal, yaitu memaksimalkan level pencahayaan di dalam ruangan dan juga mengoptimalkan kualitas penerangannya. Jadi tidak melulu bicara masalah banyaknya cahaya, tetapi banyak cahaya bisa tidak menyehatkan atau menyebabkan silau atau glare. Ya, jadi rumah yang terang itu baik, tetapi kalau menyilaukan itu menjadi tidak baik. Nah, salah satu
kata kunci dalam pencahayaan alami adalah pengontrolan tingkat pencahayaan, arah, dan distribusinya. Ada kontrol tingkat pencahayaan, arah, dan distribusinya. Nah, misalnya seperti ini, misalnya ada direct light yang berasal dari sinar matahari. Ya. Nah, untuk melakukan penerangan, kalau kita langsung dari sinar matahari masuk ruang, ini akan cenderung ruangan itu menjadi silau. Oleh karena itu, yang bagus adalah bahwa kemudian sinar matahari ini dipantulkan. Kemudian di sini dengan pengaturan yang sama, sun lighting device should enhance views and architecture. Jadi juga dari segi tampilan juga harus bagus ya, tidak hanya sekedar memantulkan saja. Kemudian di sini bagaimana pengaturan jendela, pengaturan di sini. Kemudian bagaimana juga pergerakan cahaya itu di dalam rumah misalnya. Ini juga penting. Terus bagaimana pengaturan interior ini akan berpengaruh pada distribusi cahaya. Ya, memang sekarang ada tren misalnya saja memanfaatkan glass block seperti itu, ya, sehingga rumah menjadi terang. Ya, tetapi perlu juga pengaturan yang baik ya agar cahaya yang kemudian masuk ke dalam rumah ini satu tadi tidak menimbulkan kesilauan ya karena terlalu banyak. Dan yang kedua juga justru nanti ada bagian-bagian yang tidak terkena sinar atau tidak terkena cahaya. Tetapi kalau memang terpaksa tidak bisa terkena sinar dari secara alami, pencahayaan alami, otomatis kita bisa tambahkan pencahayaan secara buatan. Nah, ini kondisi ini terutama pada bagaimana pada siang hari rumah itu bisa tetap terang tanpa harus menyalakan pencahayaan buatan, itu yang menjadi tantangan. Kemudian juga terkait dengan hidrotermal, salah satu masalah yang muncul adalah munculnya pulau-pulau bahang. Pulau bahang ini adalah titik-titik panas di perkotaan yang muncul akibat sirkulasi udara yang buruk pada gedung-gedung. Jadi kita lihat tadi karena adanya sinar matahari misalnya saja, sementara pengaturan ruang antar gedung itu buruk, maka akan terjadi jebakan-jebakan panas, di mana panas yang terjadi akibat sinar matahari ini tidak bisa keluar atau terjebak pada lokasi itu. Istilah pulau bahang ini dalam bahasa Inggris biasanya kita sebut sebagai heat island atau pulau-pulau panas atau pulau-pulau bahang. Ya, jadi bagaimana cara menghindarinya? Ya salah satunya dengan mengoptimalkan pergerakan dari udara. Ya, misalnya di sini ada penambahan dari penahan untuk panas misalnya yang secara alami dari tumbuh-tumbuhan misalnya saja, untuk mengurangi dari pancaran sinar matahari langsung. Tetapi juga perlu mengatur masalah ventilasi. Oleh karena itu pengaturan permukiman ini juga penting, tidak hanya sekedar rumah saja. Kalau rumah mungkin kita bisa mengatur bagaimana rumah kita ini terbebas dari pulau panas misalnya, atau gedung kita bebas dari pulau-pulau panas. Tetapi kalau sudah berinteraksi dengan gedung yang lain, nah ini yang kemudian siapa yang kemudian harus mengaturnya? Karena setiap orang barangkali punya kemauan sendiri-sendiri dan ini yang menjadikan sulit. Dan sehingga terjadi pulau-pulau panas. Kalau tadi persyaratan lingkungan rumah ya, persyaratan untuk kesehatan rumah, bagaimana kalau untuk kesehatan lingkungan pemukiman? Jadi kalau kan tadi diatur ya, kalau rumah kita bisa kontrol, tetapi kalau pemukiman, nah ini permukiman berarti ini harus ada yang mengontrol. Ya. Tidak lagi individu, tetapi institusi mungkin. Yang pertama adalah terkait dengan kriteria lokasi.
Jadi tidak terletak pada daerah yang rawan bencana. Seringkali kita melihat bahwa kejadian-kejadian bencana ya itu terjadi pada rumah yang dibangun memang pada daerah-daerah yang rawan tanah longsor, tetapi kemudian merasa dengan fondasi yang baik cukup aman misalnya saja, tetapi yang terjadi adalah bahwa ternyata itu tidak aman. Kemudian bantaran sungai, aliran lahar, tanah longsor, gelombang tsunami, daerah gempa dan sebagainya. Kemudian tidak terletak pada bekas tempat pembuangan akhir sampah. Mungkin saudara pernah ingat kasus di Love Canal di Amerika Serikat, ya, bagaimana sebuah pemukiman dibangun pada bekas penimbunan B3, ya, sehingga pada suatu saat, ya, setelah sekian puluh tahun rumah itu dibangun, muncul kasus yang mengganggu kesehatan dari penghuni. Kemudian juga tidak terletak pada daerah rawan kecelakaan dan daerah kebakaran di jalur pendaratan penerbangan. Ya, masalahnya adalah seringkali kemudian setelah bandara ini dibangun di luar kota, maka orang pemukiman itu mendekat ke pemukiman, ya, ke arah bandara. Ya, padahal dari awal itu sudah didesainnya jauh di luar bandara. Nah, ini perlu pengaturan dari rencana tata ruang wilayah yang lebih ketat. Kualitas udara sama, jadi di sini ada beberapa gas yang kemudian harus diatur, misalnya H2S, kemudian ada amonia, kemudian ada SO2, kemudian juga debu. Ini ada persyaratannya berapa. Kemudian kebisingan dan getaran, kebisingan dianjurkan 45 desibel atau maksimal 55 desibel. Tingkat getaran maksimum adalah 10 mm per detik. Kemudian kualitas tanah itu tidak mengandung Pb, arsenikum, arsenik ataupun kadmium dan benzoirit. Apakah ada yang kemudian ngecek seperti ini? Ya, kita biasanya melihat bahwa kalau di Indonesia secara normal tidak sedikit sekali atau mungkin tidak ada tanah yang mengandung arsenik, ya, kadmium atau Bb, timah hitam. Tapi kalau di India misalnya ada lokasi yang memang ada banyak arsenik di situ sehingga menjadi kurang sehat untuk dijadikan pemukiman. Kemudian sarana prasarana lingkungan, di sini ada taman bermain, kemudian sarana drainase, jalan lingkungan, air bersih, pembuangan tinja, ya, pembuangan sampah rumah tangga, akses terhadap sarana pelayanan kesehatan, ada instalasi listrik, ada tempat pengelolaan makanan. Kemudian ada vektor penyakit, ada indeks lalat dan indeks jentik nyamuk. Nah, ini yang kalau tadi kan di rumah tidak boleh ada tikus, tetapi kalau di pemukiman yang dilihat adalah masalah lalat dan jentik nyamuk. Kemudian untuk penghijauan, pembangunan untuk penghijauan lingkungan pemukiman merupakan pelindung yang juga berfungsi untuk kesejukan, keindahan, kelestarian. Oke. Saya kira cukup jelas untuk syarat pemukiman. Nah, di sini tren yang sedang berkembang adalah adanya green building atau gedung hijau atau rumah hijau. Di sini bagaimana kemudian rumah hijau itu juga bisa berperan sebagai rumah sehat. Tadi sudah kita sebutkan, misalnya saja ada pengondisian rumah, kemudian ada minim kebisingan, ya, ada masalah plafon atau atap tadi pada asbestos, kemudian ada pencahayaan alami, sirkulasi udara juga kita sebutkan, kemudian bagaimana minim polutan dalam ruangan. Nah, beberapa hal yang mungkin agak berbeda, misalnya saja bagaimana kenyamanan spasial ruang. Luas bangunan layak dan nyaman. Nah, tadi memang ada misalnya saja ukuran ruangan kamar, tetapi di sini kenyamanan spasial ini dikaitkan dengan masalah inovasi. Ya, ini harus terkait.
Terus kemudian penyediaan air ada, tetapi di sini ada masalah konservasinya. Ya, tidak hanya air tersedia atau ada pembuangan air, tetapi bagaimana mengonversi air. Area hijau tadi kita punya di kawasan permukiman. Nah, tetapi tidak hanya di permukiman, tetapi di rumah. Tren misalnya saja yang ada sekarang, misalnya saja ada masalah hidroponik misalnya, atau bagaimana pertani di perkotaan. Nah, ini menjadi satu hal yang menjadi menarik ya untuk dicermati karena bagian dari penghijauan. Sehingga kalau kita lihat antara persyaratan rumah dan permukiman tadi, ini sebenarnya sudah masuk juga di dalam persyaratan rumah hijau. Ya, atau rumah sehat ya, masih di rumah sehat. Tetapi untuk menjadi rumah hijau, di sini memerlukan beberapa inovasi tambahan yang lebih dari sekedar taraf minimal. Ya, tadi misalnya penyediaan air, kemudian menjadi berapa air, bagaimana air kemudian dikonservasi. Tidak hanya sekedar membuang air misalnya saja, tetapi juga bagaimana memanfaatkan air ini, misalnya air buangan. Jadi kalau kita lihat di sini bagaimana green building atau rumah hijau ini sebagai langkah tambahan dari rumah sehat. Jadi rumah itu sehat dulu, baru kemudian beranjak ke rumah hijau. Ya, pengaturan ruang tadi, pengaturan udara tadi ya, masalah ventilasi, pencahayaan, kemudian juga bagaimana polutan dan asbestos ini yang kemudian menjadi beberapa hal yang harus kita perhatikan. Baik, ini bagian pertama dari perkuliahan kita masalah rumah sehat. Nanti akan kita lanjutkan pada perbaikan lingkungan pemukiman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.